Shalom, selamat berjumpa saudara-saudara di dalam renungan dengan tema pada kali ini adalah I love you Lord. Mazmur 18 ayat 2, Daud berkata, Aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku. Alkitab penuh dengan kebenaran bagaimana Tuhan menggambarkan dan menyatakan cinta kasih-Nya yang luar biasa dan tidak pernah berkesudahan kepada kita anak-anak yang terkasih. Tuhan juga banyak menyampaikan firman yang bisa menjawab setiap situasi dan kondisi yang kita hadapi, termasuk setiap perasaan yang kita alami. Ketika kita dipenuhi dengan rasa takut, kita akan menemukan firman yang berkata, jangan takut, bahkan sebanyak 365 kali. Dengan kata lain, untuk setiap hari kita merasa takut, Tuhan menguatkan kita dengan firman-Nya dengan berkata, jangan takut. Ketika kita merasa tidak berharga, Tuhan Yesus juga menggambarkan bagaimana kita jauh lebih berharga dari bunga bakung maupun burung pipit. Bahkan Tuhan Yesus memberikan jaminan bahwa sehelai rambut kita jatuh pun itu tidak akan pernah lepas dari pandangan Tuhan Yesus. Ketika kita merasa ragu akan penyertaan Tuhan, kita dengan mudah akan menemukan firman yang berkata, Aku menyertai engkau, aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan pernah meninggalkan engkau. Ketika kita jatuh dalam dosa pun, Tuhan berkata, Aku mengampunimu, aku telah mati bagimu. Ketika kita jatuh dalam kegagalan, Tuhan Yesus berkata, bangkitlah, engkau masih punya masa depan. Kegagalan yang kau alami bukan berarti akhir dari segalanya. Dengan kata lain, apapun permasalahan, situasi, dan kondisi yang kita alami, termasuk semua perasaan kita yang sering naik turun, up and down, Tuhan Yesus mengerti. Tuhan Yesus peduli, dan Tuhan Yesus selalu menjawab kita. Begitu besar cinta kasih-Nya kepada kita yang tidak pernah berkesudahan. Bahkan dalam berbagai firman-Nya, Tuhan berulang kali berkata, Aku mengasihi engkau. Pertanyaan yang perlu kita renungkan pada hari ini adalah, seandainya kita telah menerima cinta kasih Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kita, seharusnya secara logika akan banyak anak-anak Tuhan yang dengan mudah dan sering berkata kepada Tuhan, I love you Lord, aku cinta kepada Engkau ya Tuhan. Kenyataannya, dari semua tokoh di Alkitab yang juga telah melihat, merasakan, dan menerima cinta kasih Tuhan yang luar biasa, cuma hanya ada satu orang saja yang berkata, I love you, Lord. Dan orang itu adalah Daud. Bagaimana dengan kita? Bagi kita yang sudah mempunyai anak, misalnya, tentunya kita akan merasa sangat gembira ketika anak-anak kita sering berkata, I love you dad, I love you mom. Bukan sekedar anak-anak kita datang ke kita dengan segala persoalan hidupnya. Kita sebagai orang tua seringkali ingin menikmati suatu fellowship, suatu persekutuan yang hangat, yang harmonis dengan anak-anak kita, di mana kita bisa saling berbagi cinta kasih kita. Bagaimana sekarang dengan hubungan kita dengan Tuhan? Lebih sering mana kita datang ke hadirat-Nya dengan membawa semua persoalan hidup kita dengan segala keluhan ataupun air mata kita, atau kita datang ke hadirat-Nya karena kita sungguh-sungguh mengasihi Dia yang sudah berbuat terlampau banyak bagi kita. Mari kita datang ke hadirat-Nya dengan hati yang penuh cinta kasih kepadanya. Bagaimana kalau kita belajar untuk melepaskan semua beban hidup kita ketika kita datang ke hadirat-Nya? Kita bisa mendapatkan semua jawaban atas semua persoalan hidup kita lewat firman-Nya. Tetapi jangan sampai kita melewatkan suatu persekutuan, suatu fellowship,
yang indah antara kita dengan Bapa kita yang penuh dengan cinta kasih-Nya hanya karena persekutuan kita dengannya lebih dipenuhi dengan segala beban hidup kita. Mari kita belajar untuk berkata, "Aku mengasihi Engkau ya Tuhan Yesus." Jauh melebihi keluhan, jauh melebihi setiap ratapan air mata kita. Maka saya percaya kita bisa berubah menjadi pribadi yang benar-benar mengasihinya dengan tulus dan benar-benar bisa percaya sepenuhnya kepadanya. Ibrani 10 ayat 22 berkata, "Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni." Mari datang ke hadirat-Nya dengan hati yang tulus ikhlas, dengan hati yang sungguh-sungguh mengasihi, hati yang rendah hati yang dipenuhi dengan ucapan syukur, hati yang dipenuhi dengan sukacita ketika kita berada di dalam hadirat-Nya. Amin. Tuhan Yesus selalu mengasihi, menyertai, memelihara, melindungi, dan memberkati Anda berlimpah-limpah.